Saul dia memulai itu dengan baik, dengan awal yang baik ya. Nah, kita mungkin baca dulu dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-12 sampai 14 katanya. Demikian firman Tuhan. Ini kata Samuel, kata Saul, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, kita tahu cerita ini bagaimana ketika Saul dia memulai dengan baik, tetapi karena ketidaktaatannya itu membuat berakhir dengan tidak baik. Saul ceroboh melakukan cara yang salah sehingga dia tidak bahagia pada ujung-ujungnya. Konsekuensinya apa? Dia kehilangan jabatan sebagai raja karena tidak taat akan perintah Tuhan. Dia melakukan hal yang ceroboh, melakukan hal yang kotor, melakukan hal yang berdosa, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, tujuannya ingin Saul itu baik. Ya, kita tahu dia untuk memperoleh kemenangan dari orang Filistin, tetapi cara yang dia lakukan itu salah. Melenceng dari kebenaran firman Tuhan, dari perintah Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Saul. Ujung-ujungnya ada konsekuensi, bukan bahagia ketika dia ceroboh, ketika dia melakukan hal yang kotor, hal yang salah, yang tidak berkenan. Ujung-ujungnya dia kehilangan jabatannya. Inilah, jangan sampai kita apa yang ingin kita capai, apa yang sesuatu yang kita tujukan itu menjadi kenyataan dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau melakukan hal-hal yang berkenan di dalam kita, dalam proses-proses untuk kita mengusahakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, masa depan kita, mungkin dapat nilai bagus, dapat sesuatu yang menarik kehidupan kita, yang bisa menonjol dari kehidupan kita. Tetapi biarlah malam hari ini firman Tuhan katakan kita untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara-cara yang benar. Nah, poin yang kedua malam hari ini tentang kekecewaan itu dapat menghancurkan, tetapi dapat juga mengubahkan. Kekecewaan, kalau kita lihat dari cerita Squid Game ini, bagaimana kakek, bagaimana dalangnya dari permainan, dari film ini, dari game ini, ya, karena dia melihat manusia itu tidak saling memperhatikan, sehingga pada ujung-ujungnya di akhir episode terakhir, bagaimana tokoh utama itu ada taruhan, ya, untuk memperhatikan orang yang lemah yang ada di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Kalau tidak ada yang menolong, maka tokoh utama itu akan kalah dengan kakek ini. Ternyata pas jam 12 malam ada ambulan yang dipanggil seseorang yang baik hati untuk menolong, dan akhirnya pun kakek itu meninggal. Nah, ini kekecewaan mungkin yang membuat kekecewaan kakek ini sehingga dia membuat game ini. Nah, yang kedua yaitu anak pendeta, yang cewek yang bermain kelereng dengan pemeran utama wanita yang ujung-ujungnya meninggal ya ketika mereka main kelereng berdua cewek. Nah, itu ada anak pendeta ini. Nah, dia nih kecewa karena bapaknya pendeta, ayahnya pendeta, tetapi di rumah pukulin ibunya. Bahkan sampai pada suatu waktu akhirnya ketika dia pulang dari sekolah, dia melihat bahwa ayahnya telah membunuh ibunya. Pada akhirnya anak ini membunuh ayahnya. Adalah kekecewaan yang menghancurkan. Ada juga cewek pemeran utama. Ya, pemeran utama yang tadi lawannya dari anak pendeta ini yang cewek. Dia kecewa karena bapaknya meninggal tertembak dan hanyut. Kemudian ibunya tertangkap oleh petugas Tiongkok dan dipulangkan. Dan tersisa adiknya.
Adiknya pun ada di panti asuhan. Nah, ini kekecewaan yang dialami. Kemudian ada yang terakhir ini wanita yang berambut keriting ya. Saya tidak tahu namanya. Ada wanita yang berambut keriting. Kemudian dia kecewa dengan cowok pasangan ini gangster itu ya. Saya juga nggak tahu namanya. Nah si cowok ini berjanji kan akan bersama-sama dengan dia sampai akhir game ini. Dan pada ujung-ujungnya, pada akhirnya cewek ini dihianati dan membuat si cewek ini ketika permainan, kita tahu ketika dia main, yang sudah nonton pasti tahu ketika mereka main milik kaca-kaca itu, dan akhirnya cewek ini meluk cowok ini dan akhirnya mereka menjatuhkan diri bersama bunuh diri. Nah ini kekecewaan yang membuat hancur. Mungkin banyak lagi yang saya belum catat, tapi mungkin teman-teman lebih tahu. Nah ini kecewa di dalam versi film ini. Nah kemudian kedua, kecewa kita melihat contoh di Alkitab. Contoh di Alkitab kita tahu Kain, dia kecewa, dia iri, sehingga membuat dia membunuh Habel ketika persembahannya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ditolak, sehingga dia membunuh adiknya Habel, saudaranya sendiri. Bahkan ketika Tuhan bertanya, malah ia berbalik bertanya, apakah aku penjaga adikku? Nah, ini luar biasa kita melihat kekecewaan dari Kain. Ini membuat dia akhirnya melakukan pembunuhan kepada adiknya. Ketika Tuhan bertanya, malah dia berbalik tanya, apakah aku penjaga adikku? Ini pertanyaan yang sorry dikata ini kurang ajar ya pada Tuhan. Tuhan tahu, tetapi dia lakukan begitu. Sehingga Amsal berkata, jagalah hatimu. Penting sekali kita menjaga hati kita. Kalau kita kecewa, itu manusiawi. Siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Saya pun pernah kecewa. Saya pun pernah mengalami namanya kekecewaan. Tetapi orang yang larut dalam kekecewaan itu baru salah. Ketika kita larut dalam kekecewaan itu sesuatu yang salah, tidak baik. Ya, tanpa disadari, ketika kita sudah larut dari dalam rasa kecewa itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pembunuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa filter apa yang masuk, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu jagalah hati kita. Kekecewaan boleh datang, kekecewaan boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi jangan sampai kita larut dari kekecewaan itu. Karena kekecewaan itu yang akan menghancurkan diri kita. Saul, dia tidak bisa menjaga hati. Ketika dia melihat keberhasilan Daud lebih disanjung oleh penilaian orang lain lebih dari dirinya. Ya, dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul kecewa dengan dirinya sendiri, dengan penilaian orang lain, anggapan orang lain. Mulai dari sinilah dia membenci Daud. Dia iri kepada Daud. Sepertinya dirinya itu tidak dianggap lagi. Oleh sebab itu saya mau katakan malam hari ini, jagalah hati kita, filter segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita larut dari kecewaan, itu akan menghancurkan diri kita. Ada dendam-dendam, ada iri-iri yang terus ada dalam kehidupan kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, di dunia ini memang banyak situasi yang membuat kita kecewa, sesuatu yang membuat tidak mengenakan kehidupan kita, yang membuat kita ada iri hati, mungkin bisa timbul iri hati, dendam. Kita tidak bisa menghindari itu, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana respon kita ketika itu semua terjadi. Bagaimana respon kita dalam menyikapi itu semua. Kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf, dia berhasil memfilter segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dia. Harusnya kita tahu apa yang dialami, proses demi proses yang dialami. Harusnya dia punya alasan untuk dia marah, untuk dia kecewa, untuk dia membalas segala perlakuan saudara-saudaranya. Tetapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia bisa memfilter segala sesuatu di dalam hidupnya yang terjadi. Bahkan pada akhirnya Yusuf malah menolong saudara-saudaranya ketika mereka mengalami kesusahan. Belum tentu keadaan-keadaan yang mengecewakan itu akan menghancurkan segala-galanya.
tetapi bagaimana respon kita, di dalam melakukan, di dalam kita menghadapi setiap kekecewaan yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Belum tentu keadaan-keadaan yang mengecewakan kita itu akan menghancurkan kita, tetapi keadaan yang mengecewakan mungkin bisa saja mengubahkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu proses-proses yang Tuhan izinkan untuk kita terus mengikuti setiap proses Tuhan dengan kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita memiliki respon yang baik sehingga pada akhirnya itu akan mengubahkan, mungkin saja akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan orang-orang sekitar kita, mengubahkan orang-orang yang melihat kita, yang mungkin yang menghancurkan kita, yang membuat kita kecewa. Orang-orang itu akan melihat ada perubahan-perubahan dan itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Intinya bukan keadaannya, tetapi respon pada situasinya. Daud juga kita tahu dia tidak diperhitungkan dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, dan pada akhirnya dia berhasil menjadi raja. Mungkin dia bisa kecewa ketika dia tidak dianggap lagi sebagai anak, ya, ketika Samuel datang untuk mencari seorang raja untuk mengurapi, tetapi Daud tidak diperhitungkan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, tetapi Daud dia memilih untuk memfilter segala sesuatu. Dia tidak membiarkan kekecewaan itu ada dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya kekecewaan yang mungkin boleh terjadi, tetapi dia ubahkan untuk pada akhirnya itu mengubahkan masa depannya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kekecewaan bisa saja menghancurkan, tetapi kekecewaan juga bisa mengubahkan keadaan kita di masa yang akan datang ketika respon kita benar. Ya, jadi dua hal yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Bagaimana yang pertama tadi kita lihat dari game ini, semua yang dicapai dengan cara yang kotor itu tidak pernah membahagiakan. Permainan-permainan yang mereka lakukan untuk mereka mencapai kemenangan, ketika sehingga mereka rela melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang berdosa, yang menipu, ujung-ujungnya pada akhirnya mereka terintimidasi. Itulah ujungnya tidak bahagia. Yang kedua tadi, bagaimana kekecewaan itu dapat menghancurkan, tapi dapat juga mengubahkan pilihan ada di dalam kehidupan kita. Kekecewaan mungkin boleh datang dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak mengenakan. Ketika kita masih ada di dalam dunia ini, kita sebagai manusiawi, pasti ada kekecewaan yang ada. Tetapi jangan sampai kita larut. Kita biarlah memiliki respon yang benar. Ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, jadikanlah kekecewaan itu untuk kita bangkit, untuk kita memperoleh kemenangan demi kemenangan, dan itu akan mengubahkan keadaan kita dan tidak akan menghancurkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya dari Kak Horjel mungkin. Ya, kalau dari saya pribadi, dua poin ini adalah poin-poin yang sangat sering kita jumpai. Ada banyak hal-hal negatif yang kita kemas demikian hingga untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Sepertinya terlihat baik, sepertinya terlihat dikemas dengan sesuatu yang benar sepertinya ya. Tapi dalamnya ada unsur-unsur negatif. Nah, hal ini yang seringkali kita kompromi dalam hidup kita. Dan dari kisah film ini juga ketika di-compare dengan firman Tuhan, ternyata kita punya pelajaran. Jadi rekan-rekan bukan sekedar cuma nonton kisah Squid Game ini, tapi kita ambil nilai-nilai moral yang harusnya itu kita sadari bahwa hal-hal kotor yang kita kerjakan dalam hidup kita cepat atau lambat itu akan menghancurkan kita, bukan untuk membawa kita kepada keberhasilan. Dan itu baik sekali buat kita. Yang kedua juga, tadi saya kutip kata-kata dari Kak Efra, kecewa itu kalau kita respon dengan baik itu akan membuat kita menjadi berhasil, seperti kisah Yusuf. Yusuf boleh kecewa, tapi karena mungkin ada momen-momen ya, kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak dihargai, kita kecewa. Tapi kalau kita lihat Yusuf boleh kecewa. Tapi kenapa Yusuf nggak kecewa? Ternyata jaga hati penting sekali. Hari-hari ini kisah Squid Game ini, cerita ini sebenarnya memberi juga pelajaran kepada kita bagaimana kita jangan sampai kecewa dengan orang-orang di sekeliling kita, kecewa dengan keadaan. Biasanya anak-anak muda kalau kecewa nggak lari ke seks, lari ke
minuman keras, ada juga yang lari sampai kepada bunuh diri karena depresi. Nah, mungkin ini bagi saya, untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, sangat menguatkan supaya kita belajar merespon segala situasi negatif dengan persepsi positif. Saya tadi sempat ingat kata-kata begini, kalau kita filter your heart, supaya kita bisa, saudara, kita bisa selamatkan diri kita bisa selamatkan, kita save to your life. Jadi saudara menyelamatkan hati saudara jaga hati saudara, ujungnya supaya saudara menyelamatkan hidup saudara. Karena hati itu memancarkan segala sesuatu. Saya pikir tadi, sebenarnya benar ya kata Kak Efra tadi, kalau kita filter hati kita akan bisa save hidup kita bisa akan menyelamatkan hidup kita dari luka hati, kekecewaan, bahkan kegagalan di masa mendatang. Nah, mungkin itu dari saya. Nggak tahu dari teman-teman lain seperti Kak Vita seperti apa. Kak Vita, Kak Yanti, Samuel, dipersilakan. Ada yang mau ditambahin, Kak Eci, Kak Vita, atau teman-teman lainnya yang didapat, jadi kita sama-sama sharing. Nathan, ada yang didapat atau yang mau di-sharing tentang kekecewaan yang mungkin pernah dialami dan responnya yang baik, biar bisa saling berbagi. Joe Stephen, ya. Gimana? Oke, kayaknya sudah tidak ada Kak Orjel. Mungkin Kak Orjel bisa ditutup dalam doa. Ya, puji Tuhan teman-teman, Hovers malam hari ini, biar kisah Squid Game nggak hanya menjadi drama serial Korea yang hits, tapi kita petik nilai-nilai moral untuk kita bawa dalam hidup kita. Jadikan film-film ini punya arti. Jangan sampai kita berjam-jam nonton, kita hanya menikmati dimensi ceritanya. Kita lupa sensasi yang sebenarnya harus kita terima. Itu nilai-nilai moral. Ayo mari teman-teman kita mau akhiri kemah malam hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemah malam hari ini, seberapa kami yang ada di room House of Freedom, di keluarga Mahanaim, untuk kami belajar firman-Mu, biar kami dapat memahami untuk kami tidak bertindak dengan hal-hal negatif yang kami izinkan dalam hidup kami, atau kami bertindak untuk memberikan kesempatan untuk hal-hal kotor masuk dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, kalaupun di antara kami dan di antara rekan-rekan kami ada yang kecewa dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, biarlah kekecewaan ini menjadi kami sadar supaya kami harus dekat dengan Tuhan, kami harus bangkit dan kami harus percaya, kami harus punya pengharapan di dalam Tuhan supaya kami menikmati keberhasilan. Kalau di kisah Squid Game, orang-orang kecewa dengan keadaan, dengan situasi, dengan orang-orang di sekitar. Biarlah kami lihat firman-Mu ketika Yusuf mengalami hal-hal yang mengecewakan. Ketika Daud mengalami hal-hal yang dikecewakan, mereka bangkit dan mereka punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa hari depan ada janji firman Tuhan yang ajaib dan amin dalam hidup mereka. Berkatilah seberapa kami yang ikut kemah malam hari ini, biar hidup kami dibaharui dengan firman-Mu, sehingga ketika ada tantangan, ada masalah, ada dosa yang ingin mengintimidasi hidup kami, ada kekecewaan yang mungkin akan merusak hati kami sudah difilter oleh firman-Mu, sehingga kami mampu bertindak dengan benar. Diberkatilah semua yang ikut kemah malam hari ini, baik rekan-rekan House of Freedom, teman-teman pengerja, bahkan mungkin rekan-rekan yang di luar kota Tegal yang mau belajar firman Tuhan malam hari ini. Berkat yang sama, kasih karunia Allah menyertai kita semua, dan biarlah berkat itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari mengiring Tuhan dengan setia. Diberkatilah Kak Efraim Tuhan yang sudah membagi
berkat bagi kami, masa depannya, kerinduannya, pelayanannya, cita-citanya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini limpahkan berkat bagi kami, bahkan teman-teman kami yang sementara mengikuti UTS Tuhan. Tuhan terus pakai mereka, berkati mereka, beri mereka hikmat, kecerdasan, akal budi, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bersyukur untuk Kemah House of Freedom malam hari ini. Kami akhiri di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.